Pernah nggak sih kalian lihat video viral dari sekolah terus mikir, ini sebenarnya masih sekolah atau udah jadi studio konten ya? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngebongkar fenomena yang lagi rame banget, TikTokifikasi sekolah di Indonesia. Jadi fokusnya tuh kayak udah geser gitu, dari yang harusnya belajar malah jadi bikin konten. Yuk kita dalamin bareng-bareng. Oke, kedengarannya mungkin lebay ya kutipan ini. Tapi ini bukan asumsi kosong loh. Ada banyak bukti yang nunjukin kalau prioritas di dunia pendidikan kita tuh emang lagi bergeser. Batasan antara ngasih ilmu sama nyari hiburan jadi ya gitu deh, tipis banget. Terus, buktinya apa? Gampang. Coba deh buka media sosial kalian. Setiap hari pasti ada aja seliweran video-video dari sekolah yang nunjukin oke lah keseruan. Tapi di sisi lain juga nunjukin adanya kesenjangan pengetahuan yang bikin kita elus-elus dada. Dan ini bukan satu dua kasus doang. Ini udah jadi pola. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal membahas gejalanya dulu nih. Sekolah yang fungsinya udah berubah jadi kayak panggung audisi. Di sini kita bakal lihat gimana perlombaan buat jadi viral itu udah ngegeser tujuan utama pendidikan, yaitu dapat ilmu. Nah, ini dia nih contoh yang paling sering kita lihat. Ada siswa yang ditanya perkalian dasar aja, jawabannya ngaco. Mungkin gampang ya kita bilang, itu kan grogi di depan kamera. Tapi kalau kejadiannya berulang-ulang, di banyak tempat, apa ini masih soal grogi? Kayaknya enggak. Ini tuh tanda ada kemunduran kemampuan berpikir yang serius. Jadi intinya gini, masalahnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar video lucu-lucuan. Sistem kita seakan-akan ngasih pesan yang beda sekarang. Kalau dulu, nilai bagus dan prestasi akademik itu segalanya. Sekarang, piala utamanya itu validasi online. Pesan yang ketangkap sama anak-anak jadi simple. Viral itu sama dengan sukses. Titik. Terus, apa sih yang bikin ini semua terjadi? Apa yang mendorong perilaku kayak gini? Nah, di bagian kedua, kita coba lihat dari sisi psikologisnya. Ada semacam penyakit yang namanya kecanduan validasi, dan ternyata ini nggak cuma ngejangkit murid-muridnya, tapi juga guru-gurunya. Nah, ini dia biang keroknya. Kecanduan validasi. Ini tuh kondisi di mana kita secara psikologis butuh banget pengakuan dari orang lain. Gimana caranya? Ya lewat like, share, sama komen di medsos. Kebutuhan ini bisa jadi begitu kuat sampai-sampai tujuan utama pendidikan, yaitu belajar, bisa dikesampingkan gitu aja, demi pujian di dunia maya. Dan ternyata ini bukan cuma soal perasaan loh, ada sainsnya di balik ini. Setiap ada notif like atau pas viewsnya nambah, otak kita tuh ngeluarin yang namanya dopamin. Itu zat kimia yang bikin kita seneng, rasanya kayak dapat hadiah kecil. Nah, karena seneng, otak kita jadi nagih, pengen lagi, dan lagi. Jadilah lingkaran setan yang susah putus. Dalam psikologi, ini namanya positive reinforcement atau penguatan positif. Gampangnya gini, ketika satu perilaku, misalnya joget-joget di TikTok, dapat hadiah berupa likes dan ketenaran, ya perilaku itu bakal diulangin terus. Secara nggak sadar, otak para siswa ini belajar. Oh, nggak apa-apa deh nggak bisa matematika, yang penting jago joget dan viral. Akhirnya, nilai-nilai yang keliru yang justru tertanam. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Gimana dengan peran para pendidik, para guru? Apakah mereka ini penjaga gawang yang mempertahankan standar pendidikan, atau malah jadi sponsor yang ikut-ikutan tren ini? Ini pertanyaan yang krusial banget. Jadi, seorang guru itu kan pada dasarnya ada di persimpangan jalan. Dia bisa memilih jadi sang penjaga ilmu yang membangun nalar muridnya, atau jadi sang sponsor konten yang sibuk ngejar FYP. Sayangnya, banyak yang kelihatannya lebih milih jadi sponsor. Guru yang harusnya jadi benteng akal sehat, malah jadi sponsor kebodohan demi viral. Terus kenapa ya ada guru yang kayak gitu? Salah satu penjelasannya adalah efek halo. Ini tuh bias psikologis. Jadi karena dapat citra positif sebagai guru yang asyik dan gaul di medsos, orang-orang, termasuk guru itu sendiri, jadi nggak ngelihat kegagalan utamanya, yaitu mendidik. Jadinya mereka lupa. Jadi teman siswa itu bagus, tapi tugas nomor satu mereka tetap mentransfer ilmu dan nalar. Nah, ini nih yang ngebawa kita ke akar masalah dari sistem pengajarannya itu sendiri, yaitu soal perbedaan antara sekedar hafal dan benar-benar paham. Coba deh, kita bedah bareng-bareng ya, ada beda besar banget antara hafal dan paham. Sistem kita tuh seringnya nanya, berapa 5 tambah 5?
ini cuma nguji ingatan. Jawabannya ya cuma 1, 10. Nggak ada proses berpikir. Sekarang bandingin sama pertanyaan, 10 itu bisa didapat dari berapa tambah berapa aja. Nah, pertanyaan kedua ini maksa otak buat mikir. Nyari kemungkinan, bisa 1 tambah 9, 2 tambah 8, 5 tambah 5. Ini yang namanya memahami, karena mendorong logika. Kutipannya Rocky Gerung ini, suka atau nggak suka ya sama orangnya, tapi ini nusuk banget sih. Kalau sistem pendidikan kita cuma fokus ke hafalan, ya jangan heran kalau lulusannya punya ijazah tapi nggak terlatih logikanya. Mereka pernah ke sekolah, tapi belum tentu belajar cara berpikir. Oke, kita udah bongkar masalahnya. Sekarang, jangan pesimis dulu. Penurunan kualitas ini bukan berarti akhir dari segalanya. Ada kok jalan keluarnya. Selalu ada harapan. Kuncinya mungkin ada di filosofi salah satu pahlawan pendidikan kita, Profesor Yohanes Surya. Beliau bilang, dan ini penting banyak, di dunia ini nggak ada anak yang bodoh. Yang ada cuma anak yang belum ketemu guru yang baik dengan metode yang baik. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ini beneran dibuktiin. Profesor Surya sengaja pergi ke pedalaman Papua, nyari anak-anak yang udah dicap nggak punya harapan sama sistem. Terus beliau ajarin mereka pakai metode yang fokus ke pemahaman. Hasilnya, gila, anak-anak ini jadi juara Olimpiade Sains dan Robotika tingkat nasional. Ini bukti paling sahih kalau masalahnya bukan di anaknya, tapi di metodenya. Jadi, pelajaran terpentingnya apa? Otak kita itu ibarat plastisin, plastis, bisa dibentok. Setiap anak itu punya potensi yang luar biasa. Kunci buat ngebuka potensi itu, ya ada di metode gurunya. Fokusnya harus balik lagi ke kualitas pengajaran. Nah, ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang jujur aja agak nyelekit. Kalau ada siswa yang gagal, yang nilainya jelek, mungkin kita harus berhenti nunjuk hidung siswanya. Mungkin sudah saatnya kita nanya ke gurunya, maaf Bapak Ibu, sebenarnya apa yang terjadi di dalam kelas? Dan terakhir, ini pesan buat kalian semua, para siswa, adik-adik gue. Tugas kalian di sekolah itu bukan buat jadi viral. Tugas kalian itu belajar. Pakai akal sehat kalian. Pahami apa itu etika, apa itu moral. Tuntut lebih dari guru kalian. Jangan cuma mau dijadiin konten. Jadi sebagai penutup, yuk kita sama-sama pegang prinsip ini baik-baik. Nggak semua yang viral itu bermoral dan nggak semua yang tenan itu benar. Semoga ini bisa jadi pegangan kita semua dalam melihat dunia pendidikan hari ini. Terima kasih.